Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Susanto, NPM 13-2019.1.00842. Di sini saya akan memberikan tentang apa yang dimaksud net neutrality itu. Apa itu net neutrality? Sebuah konsep yang menyatakan bahwa semua data di internet itu harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi. Jadi, dalam mengakses apapun di internet, baik itu membaca berita, mencari resep masak, belanja online, pesan ojek online, nonton video, mendengarkan musik, dan seterusnya, data tidak boleh dibeda-bedakan oleh penyedia layanan internet. Pentingnya net neutrality. Konsep net neutrality sebenarnya sangat sederhana. Semua penyedia layanan internet harus memperlakukan konten yang melalui jaringan secara setara tanpa ada pembedaan atau throttling karena alasan lebih mendukung layanan tertentu. Tentunya pemblokiran juga dilarang kecuali ada dasar hukum yang jelas. Jadi, artinya buat saya sebagai konsumen, seandainya netralitas net benar-benar hilang, maka kita sebagai konsumen akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan produk yang terbaik. Maksudnya begini, sekarang ini kita bisa menikmati hasil dari perkembangan teknologi yang luar biasa karena semua pemainnya berlomba-lomba untuk memberikan produk yang paling baik, paling cepat, paling efisien, paling segala-galanya. Karena itu, satu-satunya cara efektif untuk mendapatkan konsumen, kita sebagai konsumen memiliki kekuatan untuk memilih layanan yang kita paling suka. Kekuatan kita sebagai konsumen ini yang akan hilang jika netralitas net juga hilang. Di bagian pembukaan sudah dikasih tentang sebagai tentang Google dan Facebook yang berhasil memang nanti bisa memberikan layanan gratis karena adanya net neutrality. Jadi Pak, kenapa kita harus peduli? Sekarang ini banyak badan di Indonesia, termasuk penyedia layanan internet, yang sudah secara terang-terangan menolak net neutrality atau internet netral. Penyedia layanan internet ingin memiliki untung dan kuasa lebih atas konten website, layanan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh kita. Para pengguna internet, mereka juga akan memiliki kuasa atas penyedia layanan seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain untuk membayar sebuah biaya kepada penyedia internet agar koneksi internet ke website-website mereka tetap lancar. Jika net neutrality atau internet netral gagal, kita pertahankan internet seperti ini yang kita nikmati selama 20 tahun terakhir ini akan hilang.
Pengaruh net neutrality. Pengaruh untuk dunia bisnis yaitu net neutrality sangat berpengaruh untuk pemilik bisnis kecil yang mengandalkan internet terbuka untuk menjalankan bisnis, memasarkan produk dan layanan mereka dan meraih konsumen. Kita perlu internet terbuka untuk pertumbuhan pekerjaan, kompetisi, dan inovasi. Net neutrality merendahkan batas masuk ke dunia maya dengan menjaganya tetap adil dan bermutu. Karena net neutrality, usaha kecil dapat berkembang secara online. Tidak boleh ada perusahaan ISP yang ikut campur dalam pasar terbuka. ISP adalah penjaga gerbang internet, dan tanpa net neutrality, mereka akan membuat kesempatan untuk mengambil untung dari posisi sebagai penjaga gerbang. Tanpa net neutrality, Google atau Facebook mungkin akan mati. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah mendukung atau tidak adanya net neutrality? Indonesia dengan tegas tidak pro terhadap netralitas internet. Bahkan Telkom yang memblokir Netflix supaya tidak dapat diakses melalui berbagai layanan dari grup mereka. Sedangkan dari sisi pemerintah masih ada Vimeo, situs layanan berbagi video yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah, berbagi, dan menonton video yang diblokir dengan alasan pornografi, sedangkan yang YouTube dan layanan video lain yang sejenis masih tetap bebas diakses. Di Indonesia masih banyak sekali orang yang belum mengetahui dan mengerti bahwa netralitas internet sedang dalam bahaya. Di Indonesia, apakah mengatur neutrality jahat? Mengenai jahat tidaknya undang-undang yang mengatur net neutrality, pada umumnya ada dua kubu. Ada yang berpendapat bahwa net neutrality harus dijamin dan diatur oleh hukum, namun ada pula yang berpendapat bahwa net neutrality sebaiknya diserahkan ke mekanisme pasar. Itu pun tidak hitam putih. Bagi mereka yang ingin membatasi gerak kompetitor, misalnya menghalangi kompetitor di bidang usaha yang serupa, mereka dapat diuntungkan oleh diaturnya net neutrality secara undang-undang. Hukum bisa mengatur bahwa sebuah penyedia jasa internet atau juga disebut ISP yang baru dari awal harus menyediakan bandwidth sangat tinggi. Hal tersebut yang sangat sulit dipenuhi oleh ISP baru yang ingin memasuki bisnis tersebut. Di lain pihak, mereka juga dapat pula diuntungkan oleh tidak diaturnya net neutrality, misalnya karena tidak dilindungi hukum. Sebuah penyedia jasa internet boleh secara spesifik memblokir semua lalu lintas data yang melalui layanan BitTorrent. Sebenarnya jahat tidaknya net neutrality yang dijamin melalui peraturan hukum dan juga bagaimana bentuk peraturan hukum tersebut masih diperdebatkan. Pengaruh net neutrality bagi internet di Indonesia. Pengaruh kekisruhan net neutrality bagi pengguna internet di Indonesia maupun para pengusaha, bagaimanapun bentuk perundang-undangan yang nanti akan ditetapkan ataupun tidak oleh FCC mengenai net neutrality. Keputusan tersebut akan mengurai bagaimana layanan-layanan bisnis yang
operasionalnya secara hukum diatur oleh perundangan Amerika Serikat. Notabene ini bahkan mempengaruhi layanan yang sudah sangat jamak digunakan secara global, seperti layanan media sosial Facebook dan Twitter. Penyedia layanan komputasi berbasis cloud, Amazon dan Akamai. Bisa dibilang semua bidang usaha yang mengalirkan layanan melalui internet ke seluruh dunia akan mempengaruhi oleh keputusan tentang net neutrality. Mungkin saja Indonesia berusaha membentuk sebuah jaringan internet yang terpisah dan tidak bergantung pada jaringan internet yang berada di Amerika Serikat. Bisa dibilang itu yang telah dilakukan Korea Utara, tapi tentu internetnya Korea Utara bukanlah internet yang dunia. Jauh berbeda. Ini bukan solusi yang praktis, terlebih ketika salah satu manfaat terbesar internet adalah sebagai jaringan komunikasi dan informasi yang bebas akses oleh siapa saja di dunia. Semakin sedikit sudut dunia yang bisa dijangkau internet kita bersama, semakin berkurangnya manfaat internet. Sekian, terima kasih dari opini saya tentang net neutrality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.